Halo? Guru, Bisa kita mulai? Ibu Tuti masih sholat kayaknya. Maaf, saya baru habis sholat, Ibu Guru, Pak Guru. Kita diskusi apa, Kak? Ibu Anis nih ngelawak ya. Tidak, makanya kita tidak dikasih apa begitu maksudnya. Ada tadi pertanyaannya itu? Tidak ada kasusnya. Tidak ada kasus. Jadi kita kayaknya disuruh buat apa namanya? Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di SMP, di tingkat SMP. SMP. Menganalisis modul ajar Bapak Ibu. Ya. Nanti siapa yang punya silakan. Mapelnya apa silakan. Nanti sepakati aja sendiri. Silakan. Saya pikir tadi sementara dimulai dulu saya sholat jadi. Menganalisis modul ajar. Jadi mungkin Ibu Fitri ada modul ajar yang Ibu Fitri ini Bahasa bahasa Inggris. Inggris. Itu sangat kayaknya itu saja. enak ini. Bahasa Indonesia atau bahasa apa penjas apa? Pak Martinus atau Pak Firmianus tuh kayaknya. Ibu Tuti apa? Saya bahasa Indonesia. Saya IPA, cuma ini laptop saya belum ada isinya jadi saya sudah tidak ada modul apa modul ajar di sini.
Berarti Pak Martinus, ada modulnya Pak Martinus. Tidak ada semua modul di KAIS. Punya aku ada tapi bahasa Inggris. Iya Apakah? Tidak apa-apa, ayo kita gas ya bahasa Inggris itu tidak apa-apa. Kan? Kita cari yang lebih sulit, itu lebih bagus malah. Tapi maksudnya coba pertanyaan pemantiknya dulu, sabar. Saya lihat pertanyaan pemantiknya dulu. Saya tidak bisa screen lagi tadi, tidak foto juga. Kalau yang pertama, memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid saya. Sapu RPP tidak ada semua itu. Tidak apa-apa, itu RPP saja, nanti baru kita bikin tuh. Memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan murid, memvariasi struktur tingkatan dukungan penilaian satu murid tugas hasil belajar. Ini cocoknya di IPA cocok ini karena proyeknya banyak tuh kalau IPA. Kalau dia masuk di penjas kalau proyek apa harap apa coba? Coba Iya. Pak Fir itu kan screen apa? Share screen ke apakah itunya? Oh, atau ada di ini, di LMS ada kan? Tidak tahu. Kayaknya ini IPA cocok deh. Saya tidak ada modul ajar lagi di sini di laptop ini. Tinggal cari aja banyak di internet itu. Ya, nanti kita itu di googling. Variasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Sebenarnya ini semua bisa. Bahasa Indonesia Iya, pun tapi bisa. Dinas. Iya, tapi maksudnya ini kalau lebih enaknya itu kan kita masuk di IPA supaya itu kan ada kayak maksudnya banyak proyek yang kita bisa kerjakan di situ loh, pakai PBL, PJBL, apa semua yang kayak gitu-gitu loh. Ada Kalau praktek. kau masuk di penjas agak rumit. Perasaanmu saja. Serius, Iya, kau kalau mau bahasa Inggris apa? main aja saja. Bahasa Inggris juga bagus loh kalau pakai pakai begini, bagus juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris IPA tuh bagus, apalagi bahasa Indonesia. Saya menulis. Coba tolong ya, coba tunjuk diri sendiri. Jangan apa namanya? Mengorbankan orang lain. Tingkat dukungan kemandirian saat menggunakan Tangkap IPA sudah. Variasikan materi. Ini kayaknya kita pilih satu modul ajar, terus kita terapkan di situ metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, begitu Kak Pe? Iya. Ini kan maksudnya mempelajari yang berdiferensiasi itu, jadi kita maksudnya pertama pilih modul ajar dulu, terus tentukan tujuan belajarnya atau kayak yang tadi itu. Ini kan dia masuk ke langkah-langkahnya atau kalau tidak salah menurut saya. Yoga cari modul ajar. Karena saya tidak ada di sini nih. Coba lihat Semua tuh sapunya. ada. Tidak ada yang tidak ada, harus ada semua. Nah. Oh, sapunya PBL. Cari di PMM tuh banyak gitu. Coba lihat sapunya. Iya, silakan. Ya. Pak Fir? Ya. Kelihatan tidak? Udah bisa ya.
Kelihatan, Bu? Kelihatan. Saya yang tidak kelihatan. Tunggu ulang. Ini punya aku. About me. Coba lihat tujuannya, Bu. Tujuannya, mana tujuan, sarana, mode, target. Itu tujuan. Bahasa Inggris. Iya, harus bahasa Inggris, Pak. Sama nih translate. Aduh, gasot ini. Anu sertikan dulu kah? Hobi, betul. Itu tujuannya itu belajar mengenalkan diri dan orang lain, menceritakan tentang hobi. Tujuannya ya mempelajari tentang atau penjelasan physical of personality tentang diri seseorang, fisiknya. Dan siswa-siswa dapat menceritakan aktivitas kesehariannya. Kayaknya ini cari IPA saja kah, Pak? Atau bahasa Indonesia? Tidak ada Oh, mau tadi belajar. saya dapat IPA cuma ini perempuan proses pembelajaran. Ini saya dapat sih, tapi di internet. Apa-apa yang saya share saja, Kak. Baru kita bahas nanti apa-apa yang kira-kira kita mau kasih hilang, kah, kita mau tambah sesuai dengan kita keadaan tuh. Katinas ada dapat? Nggak ada, Bu Guru. Ini laptopnya bendahara jadi. Maksudnya di internet. Cari di Google. Ya. Yang kira-kira yang mudah, yang maksudnya kita bisa Siapa itu review. lengkap? Siapa itu Analisis. lengkap? Tapi yang di apa satunya, laptop satunya boleh. Ini laptop baru jadi. Bukan sombong ya. Asik. Kalau langsung kepilih nih di sini. Jadi laptop tuh ada di situ juga loh, satu meja. Iya, tapi Transfer ke sebelah. satu lemot masalahnya. Semacam almond saja, ngeles saja. Asesmen penilaian. Kayaknya Bu Anis punya juga ini ya, itu sudah metode apa? Metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya PBL, Problem Based Learning. Problem based learning. Problem Basic Learning. Diferensiasi. Cuma di sini kurangnya itu ya tidak apa tadi, tidak dibeda-bedakan gitu loh kebutuhan belajar murid. Ini RPP-nya utuh satu untuk, belum ada perbedaan gitu. Memang harus begitu, Bu, tadi yang apa tidak bisa Yang Pak dibedakan. Fasil kan bilang begitu, tapi maksudnya Tidak tuh bisa dibedakan. mungkin
sepemahaman saya ya, apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi itu, jadi kita memilih metode pembelajaran yang semua kita, maksudnya bisa menarik minat semua siswa gitu. Semua, iya, kita menentukan satu untuk Baik, yang semua bisa pemahamannya, masuk gitu di dalam. yang pemahamannya biasa-biasa saja, apa, maksudnya sedang, tinggi ataupun rendah, dia bisa apa namanya, memotivasi mereka ikut sama-sama belajar gitu. Maksudnya bisa mengikuti gitu. Kalau yang teman-teman tadi bilang kan memang dibeda-bedakan. Jadi kalaupun oke dia misalkan yang tinggi tingkatannya sudah di 4, di 3, terus yang sedang di 2. Jadi itunya tuh cuma yang nanti peningkatannya nanti yang di 2 ke 3, nanti yang di 3 ke 4. Jadi dia tidak bisa setara gitu, tidak bisa sama-sama. Jadi beda-beda. Kalau sepemahaman saya itu Bu, berdiferensiasi ini di dalam kelas itu dibagi menurut kayak kinestetik, auditori dan audiovisual. Materinya sama. Cuman mungkin kita punya media pembelajaran untuk ketiga grupnya ini saja yang beda dengan materi yang sama. Bisa juga gitu. Seperti itu kayaknya. Jadi memang kita harus apa ya? Jadi bagaimana nih kesimpulannya? Pak Fir, pencerahan dulu Pak Fir. Modul belajar bahasa Inggris saja. Nanti kita sama-sama belajar bahasa Inggris. Kalau kemarin seperti saya lihat di Pak Randy ya, Pak Randy itu kan bahasa Inggris juga. Dia di kelas maksudnya di sekolah dia terapkan metode pembelajaran yang apa namanya? Bermain. Ya, metode pembelajaran dengan permainan yang mereka biasa lakukan gitu. Waktu itu kebetulan di kampung tuh sering anak-anak suka lagi main panahan. Jadi dia buat metode pembelajaran dari itu. Dengan cara panahan itu. Nah, dengan demikian kan mungkin yang kurang minatnya atau mungkin kan biasa anak-anak kalau merasa pemahamannya kurang dia juga kayak tidak berminat untuk mau ikut ini dan itu. Jadi tapi kalau dengan metode yang seperti itu dia senang. Jadi dia bisa semangat gitu ikut. Gitu sih. Itu kayak metode pembelajarannya sih ya. Kayaknya saya juga kurang terlalu itu ya betul-betul mendalami dan memahami ini sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Yang sepemahaman saya sih cuma seperti itu, pembelajarannya fleksibel gitu ya. Jadi intinya tuh kayak metode pembelajaran yang buat mereka nyaman gitu. Pak Fir, yang tadi Pak Fir itu saya tidak terlalu menyimak kah yang tadi terakhir itu yang Pak Fir ada bilang di room di itu sulah. Yang sebelum Pak Fasil ada Itu kan tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi itu loh. Ya itu kan dia sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara toh. Yang bilang maksudnya pendidikan anak itu kan maksudnya berpihak pada anak gitu. Terus sebelum masuk ke pelajaran berdiferensiasi ke apa itu tuh kita harus menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi sebelum itu tuh kita kayak sudah melakukan kayak sejenis asesmen gitu untuk menilai itu kemampuan mereka apa saja. Makanya kita harus cari metode yang tepat untuk menentukan tujuan pembelajaran kita gitu. Maksudnya metode apa yang kita gunakan gitu. Iya kan intinya nih tentang metode pembelajaran aja kan. Iya, ini metode pembelajaran.
maksudnya metode pembelajaran yang Pilih pas untuk hadapi karakter anak-anak yang beda-beda itu maksudnya metodenya bagaimana. Makanya berarti kalau ambil sebenarnya satu. kalau kita gunakan apa namanya PJBL itu bagus karena problem based learning itu kan dia berbasis proyek itu lebih enak malah macam kayak kamu IPA gitu itu kan maksudnya belajar sambil bermain lah istilahnya gitu. Itu kan biar anak-anak tidak tahu tapi mereka punya niat gitu. Iya, jadi kayak tidak memihak tuh pembelajaran yang semua dari Iya, semua tingkatan pemahaman siswa itu semua bisa ikut gitu kayaknya. Gitu ya? iya. Aduh, ini. Kita lihat contoh nih mereka Itu tentukan kita baru mereka pemantik. punya kasus toh. Tapi pemantik pertama ini saja sudah memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar. Berarti secara tidak langsung ini kebutuhan belajar seandainya beda-beda, berarti materinya beda-beda gitu. Mungkin Aduh, gini maksudnya- Bu, kalau misalkan materi beda-beda mungkin tidak beda-beda. Jadi dari pokok satu pokok materi bahasan yang kita mau ajarkan kan ada tingkatannya kayak macam IPA kan ada dari pemahaman kayak pengertiannya apa, terus nanti ada hitung-hitungan. Mungkin dari situ mungkin dibedakan dari itu apa? Bagaimana kira-kira? Memvariasikan struktur tingkat buku dan tingkat kemandirian semua saya membuat produk hasil pembelajaran. Iya. Ya, shopnya siapa tuh? Mungkin seperti itu. Jadi nanti siswa yang dengan pemahaman yang sedang mungkin membahas tentang apa bagian Tidak, bagian Tuti. awal. Bagaimana? Tidak bisa begitu. Ini kita pukul rata sama semua gitu. Jadi kita menentukan metode yang pas, macam Pak Fasil ngomong tadi yang pas terakhir itu. Jadi nanti kita pilih-pilih, maksudnya anak yang mampu, kita nanti kelompokkan anak yang tidak mampu supaya dia bisa membantu mereka gitu. Oh iya, Makanya, kayak apa? Kalau jigsaw saya sebenarnya kemarin waktu PPG ambil itu metode apa? Itu pembelajaran jigsaw tapi saya sudah lupa. Tapi kalau paling bagus tuh PJBL kayaknya. iya, proyek itu Iya, yang saya bagus itu. Tapi saya punya bab 1 nih, tidak ada yang tidak cocok dengan PJBL karena tidak ada apa namanya ininya. Belum ada proyeknya. Coba cari referensi dulu baru kita bahas nih. Tidak apa-apa masih waktu masih banyak gitu. Tidak apa. Di sini kan kita cuma bahas-bahas ini saja, nanti pada saat presentasi baru Iya, kita. berarti ini yang kita buat satu kasus dulu gitu contohnya ya. Iya. Ambil Bu Tuti punya saja, cocok itu, IPA. Ini saya cari dulu materinya. Ada sih cuma tunggu ya saya. Penyudian air itu bagus loh Tuti. Bagaimana? Yang apa? Air tuh. Yang sulung air yang ada kapas, ada batu, ada apa itu tuh bagus loh. Apa sih? Apa yang ada kapas? Itu dia punya judul apa materinya apa ya saya lupa lagi namanya. Kalau di semester ini kan masih semester awal atau masih semester 1 IPA di kelas 1 itu apa ya? Cuma
tentang pengukuran sama paling ciri-ciri makhluk hidup, pengukuran gitu, tentang pengukuran. Kita di sana tuh sejujurnya jarang bikin apa modul ajar Bu Anis. Karena walaupun mau buat tidak bisa di print. Dan kadang Kalau kita punya langsung jangan bicara print sudah. Jangan bicara print dulu. Kita baru mengetik saja. listrik tidak ada. Aduh. Buku bacaan saja dari tahun 2013 itu yang kita pakai. Belum diupdate. Belum diupdate. Kalau kita tuh setiap semester ini. Setiap semester Kadang kapan ya kayak sudah harus ada. menggemaskan saudara. Makanya kemarin ada tugas apa nih yang demonstrasi kan nanti diferensiasi tuh nih modul diferensiasi. Mhm. Pak Tinus ada ke bahasa Indonesia sudah itu kan yang lebih ini. IPA ada sih cuma kayak Kalau saya bahasa Indonesia itu deskripsi kebanyakan yang menulis. Itu Pak. kalau saya mengajar sesuai dengan keadaan sana saja kadang tidak pakai modul. Kayak misalkan mengenal lumut, apa namanya makhluk hidup. Ya langsung ayo kita ke ini ke belakang sekolah kah, depan sekolah kah, lihat lumut. Lihat pokoknya gitu kan maksudnya tumbuhan yang Coba Ibu Anis yang bahasa Inggris tadi. Bahasa Inggris. Saya share screen lagi. Iya. Pertanyaan tadi di mana nih? Pertanyaan. Kayaknya beda deh kita dengan orang yang kemarin-kemarin nih. Sinyalku tidak mendukung. kita cari-cari saja dulu ini modul ajar. Masalahnya contoh modul ajar di internet nih semua menggunakan teknologi modern. Beda kita. Sementara kita tidak Yang mati soalnya kita tahu yang itu
Betul, bahaya, bahaya. Kalau kita mau buat juga sekarang, Ya. ya menghabiskan waktu. Jadi tidak ada yang sesuai, tidak kontekstual dengan kita keadaan. Jadi kita memang harus buat yang sesuai dengan kita keadaan. Sebenarnya paling cocok Pak Firmianus dengan Pak Anies ini sudah, karena sudah bisa ini tuh, maksudnya di sini kan sudah bisa lah digunakan itu tuh. Bisa? Toh? Jadi Kalau sapunya belum bisa. belum Padamu bisa terus. lampu dingin-dingin. Dia tidak bisa baku tipu Pak Fir. BGP suka ke sana toh kan presentasi pakai LCD dan segala macam baku tipu. Oh. Ada si IPA ini di sini lumayan, maksudnya materinya lumayan bagus dan kayak penugasannya ke siswa juga ini apa namanya? Kita ini ruang korban analis kasus kan, kasus pembelajaran berdefriasi kan? Berarti kita buat skenarionya dengan menggunakan apa begitu? Tidak, Pak. Kayaknya tuh kita punya apa? Modul 1. Baru pertanyaan pemantik keempat itu harus ada dalam modulnya apa begitu? Pertanyaan Memvariasi pemantik materi keempat berdasarkan apa kebutuhan Pak? murid. Memvariasi setiap produk hasil belajar agar dapat menyesuaikan dengan minat mereka. Bagaimana? Ini kan metode itu yang nomor 4 ini. Menentukan metode yang tepat, toh. Iya, begitu. Kalau nomor 4 itu saya biasa lakukan. Nomor 3. 1, 2, 3 ini. Bisa di-share Kak? Itu ada di LMS kah atau ada di LMS kan? Tadi yang soal tadi tuh, pertanyaan Yang pemantik tadi. yang Saya tidak itu Kak, saya tidak screen. Saya terfoto juga. Biar kita telaah sama-sama. Pak Ada Fir. di LMS tuh. Itu saya ada di LMS kah? Ada di LMS kah? Pertanyaan pemantiknya. Ini loh, lihat ya mana. Sabar. Tampilkan aja situ supaya kita tidak usah. Lihat ya dia punya ininya nih. Dengan mengacu pada tujuan belajar yang tujuan pembelajaran, bagaimana saya dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan murid saya, memvariasikan struktur tingkat dukungan kemandirian saat murid menyelesaikan tugas, bla 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 lah. Terus dia punya ini di bawah ini, Anda bersama rekan kelompok akan diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferiasi yang beragam. Setiap kelompok hanya dapat satu skenario pembelajaran berdiferiasiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ada 3 pertanyaan ini saja yang kita ini. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut memenuhi kebutuhan belajar murid? Strategi pembelajaran yang berdiferiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Coba 3 ini saja yang kita jawab. Tidak pertanyaan pemantik yang dikasih dengan ini tadi, Pak Fasil itu. Itu tujuannya, Bu, supaya kita dapat mengetahui yang di bawah ini. Ini, Bu, coba baca pertanyaan nih, Bu. Ini, Bu, coba ini. Coba kita baca, kita telah sama-sama dulu lah, supaya kita sama-sama apa, jangan sampai nanti kita salah buat. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut?
bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Jadi dari apa modul ajar yang kita telaah ini, misalkan modul ajarnya Bu Anis toh, yang kan maksudnya yang sudah berkesesuaian. Apakah sabar Pak Fir. Nah, ini contoh. Oh ya, ini contoh skenario. Ini stop di pertanyaan. Ya, di sini. Dari skenario pembelajaran telah ditelaah, dari metode maksudnya dari modul ajar yang kita telaah tadi, toh misalkan Ibu Anis punya tadi, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, bagaimanakah guru tersebut menemukan kebutuhan belajar muridnya? Jadi kita menelaah apakah guru tersebut sudah memenuhi, misalkan Ibu Anis tuh sudah memenuhi kebutuhan murid atau tidak dengan modul ajar yang Ibu punya. Metode. Begitu, kan? Terus bagaimana cara, kalau memang sudah, bagaimana cara Ibu menemukan kebutuhan belajar murid? Gitu. Kayaknya sepemahaman saya seperti itu. Terus strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang sudah digunakan. Jadi dalam modul itu metode pembelajaran berdiferensiasi apa yang sudah Ibu gunakan. Lalu yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Jadi Ibu ada penilaiannya di bawah. Seperti apa? Gitu kan? Ya. Iya, terus begini, penentuan kelompok juga dan juga skenario mana yang dapat dianalisis akan difasilitasi oleh Bapak Ibu fasilitator. Adapun skenario pembelajaran untuk kasus SMA sampai SD menyimak video berikut. Ini kasusnya tuh di bawah sini, jadi kita kerja sesuai kasus ini. Tapi tadi nggak dibagi kasusnya. Tadi Pak Fasil mungkin karena kita sudah dibagi, kita tingkat SMP Ibu. Jadi nanti ada video SMP, SD, SMA nih. Jadi kita telah kasus yang ada di LMS ini. Ini video SD. Coba Pak Fir coba kasih saya baca sendiri siapa. SMP? Ada SMP di sini Pak. Ini SMP nih. Jadi saya lihat yang maksudnya lihat referensi juga begitu. Dorang tergantung dari kasus yang mereka di LMS ini. Tidak sembarang kita buat. Jadi sebenarnya ini bagaimana? Coba tanya Pak Fasil dulu. Halo Pak Fasil. Halo. Pak Lukman, selamat sore. Ibu Tuti, selamat sore. Dengar tidak? Selamat sore. Pak Fasil di sana jam. Dia masih di kelompok SMA. Bu Anis pantau-pantau ya. Iya, saya di grup ada nih. Pantau Pak Sumarlin nggak? Bang kirim di grup jadi. Memang udah masih ini dengan Pak Fasil. Jadi saya pikirnya itu karena tadi kan waktu kita awal bilang kasusnya apa, Pak Fasil bilangnya begitu kan, menelaah itu. Apa namanya modul ajar yang kita punya, satu modul ajar. Nah, tapi dia tidak bagi kasus ini tadi. Kumaha ya? Ini nih. Adapun skenario pembelajaran untuk kasus SMA sampai ini menyimak video berikut. Penentuan kelompok dan skenario mana yang akan dianalisis akan difasilitasi oleh Bapak Ibu fasilitator. Ini kuncinya tuh ini nih. Jadi kita tanya apa fasilitator dulu. Coba dulu Pak Fir. Penentuan kelompok dan juga skenario mana yang akan dianalisis akan difasilitasi oleh Bapak. Penentuan kelompok sudah kita buat kelompok ini. Sudah. Ya. Dan juga skenario mana yang dianalis dan skenario mana yang dianalis. Skenarionya mungkin ya itu yang tadi Bapak bilang kita pilih. Kita kan SMP. Iya, berarti skenarionya sudah ada di bawah nih SMP ini. Tentang iklim tentang iklim kan? Ini dia tentang iklim, berarti IPS nih. Iklan. Berarti bahasa Indonesia ini. Berarti pas Pak Martinus sudah itu.
Nggak apa-apa, Kak nanti kan Dudun. kita diskusi ini toh, diskusi pribadi toh, diskusi kelompok pribadi toh. Iya, kita ini kan kita Bahas, cuma apa? Kita kita apa? kupas Setelah ini sampai nanti kita kolaborasi lagi. kita kupas, kita kikis sampai habis. Iya Cari loh. iklan dulu. Karena anak-anak taunya itu baliho. Iya, kalau di kampung taunya baliho, tidak tahu iklan-iklan itu tidak tahu. Baru baliho apa? Baliho politik lagi. Jangan tahu itu saja kayaknya. Di kampung tuh ada baliho apa? Paling baliho penyuluhan, politik, ya gitu-gitu. Tidak ada iklan-iklan apakah tidak ada. Oh, dia kelas 2. Nggak apa-apa kan ini SMP tuh. Iya. Oh betul ya, tadi saya fokus ke kelas 1. Badannya SMP. Coba tanya Pak Fasil dulu. Masih di sana nggak apa? Kalau yang di kota enak ini ada metode apa? Ada saya lihat RPP apa yang belajar yang siswa disuruh menonton. Terus nanti peserta didik itu disuruh untuk kayak seperti menyimak tapi dengan caranya mereka masing-masing setiap kelompok. Yang punya kecenderungan untuk menulis mereka buat secara tertulis. Yang apa namanya cakap sebagai apa ya? Berbicara depan umum nanti mereka presentasikan kayak gitu. Jadi memang materinya sama tapi cara menyampaikannya mereka itu yang berbeda. Gitu. Tapi kita di kampung, Mama, yuk kita bicara kayak busa-busa juga. Kecuali kalau ayo Tom pergi mancing atau pergi panggayung, itu orang semangat. Jadi bagaimana ini kita telah ini kasus ini kah? Iya, coba tanya Pak Fasil dulu kita lanjut sudah tim set. Jadi kita jangan jalan sembarang gitu atau bagaimana? Bilang kita lihat di LMS begini Pak, bagaimana Pak acuannya? Maksudnya kita kerja sesuai bagaimana Pak? Atau ini sebagai contoh saja? Tidak bisa tuh beliau. Kok rumit sekali. Tapi lihat rubrik penilaian untuk presentasi ya cuma itu isi presentasi mendeskripsikan kebutuhan belajar sesuai tadi pertanyaan 3 ini. Kalau menurut saya sih saya pikir begitu kayak satu modul ajar kita telaah lalu kita ini apa jelaskan deh apa sesuai dengan 3 pertanyaan ini. Ya betul. Strategi pembelajaran efisien siapa yang digunakan? Habis itu kebutuhan belajar apa yang dipenuhi? Ini tuh. Ya, intinya itu. Jadi kita mengacu pada satu modul ajar gitu. Menelaah satu modul ajar lalu kita ini cari ini mendeskripsikan kebutuhan apa yang seperti tadi itu. Kalau pemahaman saya sih begitu. Jadi memang kok gitu maksudnya tidak rumit juga sih kalau memang seperti itu toh Bu Anis.
Kan kita mengacu pada rubrik penilaian. Bagaimana Kak? Aduh, liar. Begitu saja Kak Bu Anis, daripada kita ini, kita telah saja yang Ibu Anis punya RPP tadi. Apakah, maksudnya apa adanya toh, sesuai dengan RPP yang, apa RPP lagi, modul ajar yang ada. Modul aja. Pak Fir, Iya, saya menyimak. Anda kasih keluar dulu ini. Anda punya share screen, off screen dulu. Ayo Bu Anis, gas. Mari kita telah Ibu Anis punya modul bahasa Inggris. Kau buka Canva sudah? Ada. Jadi kau buka Canva sudah tuh, biar sebentar jalan, terus satu pada jalan. Boleh. Kan yang ditanya tadi yang pertama apa tadi? Model pembelajarannya. Skenario pembelajaran yang ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Jadi kebutuhan belajar murid. Itu bagian mananya yang mau ditelaah? Kebutuhan belajar murid. Nah, yang dilihat mungkin dari ininya dulu Kak Pak, apa pemahaman muridnya dulu. Yang telah ditelaah. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Jadi dari tujuan Bon. Dari ya mungkin bisa jadi dari RPP yang Ibu buat ini kebutuhan belajar murid. Liar. Skenario pembelajaran. Apakah kebutuhan? Coba Pak Tinus bahasa Indonesia nih. Iya. Pemahaman luar biasa nih. Skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh grup tersebut. Jadi kebutuhan belajar murid yang mana yang Ibu usaha penuhi gitu. Itu semuanya tuh 4. Berarti tujuannya bukan? Iya, tujuan. Iya, tujuan. Nah. Berarti tadi ya terus berarti sesuai tujuan ya, maksudnya itu kebutuhannya itu sesuai tujuan yang sudah. Terus yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi PBL. Nah, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian di bawah. Deskripsikan. Oh, berarti mendeskripsikan strategi mendeskripsikan strategi diferensiasi yang digunakan guru dengan tepat konten atau proses produk. Jadi kita memaparkan. Jadi PBL itu maksudnya dalam metode ini pada materi ini seperti apa namanya alurnya gitu. Metode pembelajaran ini dalam. Terus yang terakhir mendeskripsikan strategi penilaian. Nah, jadi kita lagi deskripsikan. Ini ceritanya tuh kita deskripsikan semua. Mendeskripsikan strategi penilaian formatif yang digunakan. Jadi kita deskripsikan penilaian yang Ibu buat toh. Gitu. Ini berapa itu kah? Berapa slide Ibu punya ini? Kita kasih masuk itu kah? Atau 11. Tidak potongan-potongan nanti kita. Yang poin-poinnya aja ya? Iya. Cover depan, sama yang tadi tujuan. Nanti kita kasih masuk pertanyaan pemantik, baru kita jabarkan begitu Kak Pe?
kasih masuk dulu pertanyaan pemantik satu. Oh, kopi dari LMS tuh ada tuh, kopi aja dari LMS. Iya Bapak Siano. Oh iya, betul PBL dulu itu. Soalnya tidak ada project di situ. Tidak apa-apa Bu, maksudnya itu kan metode yang Ibu gunakan dari tidak apa-apa tuh. Kalau Ibu yang tahu Kita- kemampuan Ibu punya anak murid, Ya soalnya materinya cuma memperkenalkan diri. Ya itu tidak masalah kan kita kan menelaah yang sudah ada jadi tidak usah cari yang susah-susah. Mendeskripsikan skenario pembelajaran. Tidak usah di Canva, sudah di Word saja, pusing Canva ini. buat sudah kok suhu baru mulai merendah begitu lagi. Aduh, Suhu apa kami yang suhu baru? suhu Saya yang apa? tinggal bertanya terus. Skenario pembelajaran telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi oleh guru? Gimana cara guru? Berarti nanti kita ceritakan Ibu Anis mengajarkan materi ini dengan menggunakan Ya seperti begitu Pak. Metode ini. Oh, ini sampaikan aja toh, ini apa yang RPP apa modul ajar yang kita telah itu modul ajar dari Ibu Anis dengan mata pelajaran ini, terus skenario pembelajaran yang telah ditelaah dan kebutuhan belajar murid itu yang sudah dipenuhi oleh Ibu Anis itu apa, gitu kan? Iya. Jadi apa nih skenario kembali lagi memperkenalkan diri. Skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan Berarti nanti apa nih skenario itu kan Bu Anis seorang guru SMP yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris tentang materi yang diajarkan adalah tentang kayak perkenalan diri apa tadi itu. gitu. Nah, terus tujuan pembelajaran adalah murid-murid dapat kayak dapat memperkenalkan diri kayak begitu-begitu yang tadi bahasa Inggris tadi di bawah ada 3 ke 4 itu. Bapak bicara pelan-pelan supaya saya ketik. Iya, itu saya kasih gambaran saya supaya nanti kau cerna sendiri. Kasih gambaran itu supaya saya ketik tuh apa skenario-nya tuh. aja. Ibu Anis adalah seorang guru SMP. SMP Negeri 2. SMP Negeri 2 Keminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Keminabuan. Provinsi Papua Barat, Negara Republik Indonesia. Lengkap. Kak, Sudah sampai di mana tuh Teh? Sampai kamu cerita-cerita sudah supaya saya
Maksudnya kalian bahas-bahas supaya saya ketik-ketik. Berarti anak-anak ini membaca bacaan Galang dari Kalimantan. Mana Pak? Oh tidak Pak, ini dia apa? Ini Bacaannya kayak yang mana Pak? bacaan yang Ibu Anis ajarkan ini. Ah, itu perkenalan diri Pak. Oh, Kayak perkenalan diri terus pemahaman bermakna tuh kayak macam siapa nih? Galang tuh dari Kalimantan, dia hobi mancing, kayak gitu-gitu lah. Begitu kayak Bu Anis? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Bu Anis tidak ada suara. Yang bacaan pemahaman bermakna ini untuk materinya aktivitas sehari-hari, Pak. Jadi saya masukkan di Galang dari Kalimantan, ada bacaannya gitu. Iya. Oh, ada bacaan. Ini kalau memang nggak ini dihilangkan saja tuh daripada dia jadi pertanyaan nanti. Iya, dihapus saya iya Pak, Ibu. Dia masuk di pertanyaan pemantik aja boleh. Bu. Iya. Dikasih merah aja Bu, nanti sebentar baru dihapus aja. Mesti sampai tahu kita paparkan lagi sebentar. Can you talk about yourself? Ini pertanyaan untuk pertanyaan nomor 1 itu. Saya bisa share Kak ini Oke. Bisa. supaya kita itu sama-sama. Mana ini? Waduh, salah lagi. Bukan itu. Nanti dilengkapi. Dulu aja yang kita telah yaitu belajar dari Ibu Anis dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Terus ini tuh yang kita mau ini tuh kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Anis. Kebutuhan itu tujuan tuh, kebutuhan itu tujuan tuh. Iya kah? Coba nanti kita cari-cari dulu lagi. Maksudnya itu apa? Adalah apa? Kalau kebutuhan dari kaitannya dengan materi yang modul itu jelas itu yang tadi apa namanya? Sesuai tujuan. Tuh siswa Kebutuhan siswa diharapkan dapat ini ada beberapa itu tadi kan memperkenalkan dia punya diri. Ini kira-kira gambaran itunya ini ya. Nanti kita apa Diskusi namanya? lagi ya. Nah, diskusi pada saat itu. Terus yang berikut. Masalahnya saya masih samar-samar sih yang dari yang ini kebutuhan. Terus kalau misalkan kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh
dan cara Ibu Anis menentukan kebutuhan belajar tersebut. Kebutuhan belajar muridnya bagaimana kira-kira? Kalau memang kebutuhan murid itu sesuai dengan tujuan. Saya masih agak belum clear sih sebenarnya. Kita mungkin lanjut ke yang kedua saja. Kebutuhan. Menurut Ibu Anis bagaimana? Apakah betul kebutuhan itu tujuan pembelajaran? Coba share. Coba kita share kebutuhan yang berusaha dipenuhi. Berusaha dipenuhi. Itu saya bisa share screen, ada contoh satu nih Kak. Saya share screen contoh satu ini. Maksudnya saya jadikan referensi saya coba. Oke, saya off screen. Ini kayak dia punya ini kayak kita lebih mudah ngerti deh. Mana tadi itu? Dia kayak sudah cantumkan pertanyaan tuh, lihat nih. Ini kan dia kasih masuk yang apa namanya situasi macam yang kayak tadi tuh kita punya kasus itu toh. Terus pertanyaan mantiknya. Ini pertanyaan dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah. Apakah kebutuhan belajar murid? Terus dia ini kesiapan belajar, minat. Oh, ini berarti itu maksud saya kan. Makanya saya kayak masih kurang paham dengan tujuan, kayaknya enggak deh kalau tujuan itu. Terus dia masuk ke pertanyaan kedua, strategi pembelajaran definisi apa yang digunakan. Dia ini pada konten, pada proses, dan pada produk. Dia pakai 3. Setelah itu pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Mekanisme penilaian berjenjang. Tier assessment. Murid yang kemampuan kurang menjelaskan. Paham. Ini SMP punya nih. SMP yang tadi ini. Pak Dudim Kasapa kita punya tadi itu. Skenario-nya pembelajaran. Kesiapan belajar, profil belajar, pertanyaan kedua. Iya, tapi beda. Tidak ada beda. Tingkatan beda. Ini apa namanya? Kebutuhan belajarnya cuma 2 ya tadi? 3 kan? 2 di SMP 2. SMP 2. Kesiapan belajar dengan profil belajar murid. Jadi itu. Strategi pembelajaran dia gunakan sama juga pada proses dan pada produk. Konten produk. Pakai tahapan toh? Bisa. Setelah itu bagaimana guru melakukan penilaian diagnosa, diagnostik berjenjang, skenario. Oh, bisa. Aja. Ikut sudah ikut. Ikut Bu Tuti. Ya. Jadi kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Anis yaitu tadi apa satu? Belajar. Apa tadi? Apa Pak Fir? Itu pertanyaan yang pertama. Kesiapan belajar dengan profil belajar murid. Kesiapan belajar. Coba Pak share screen tadi kesiapan belajar itu apa bacaannya? Iya, baru kita tulis. Dia masukkan tidak dengan NetPP tadi? Mulai proses tanya jawab pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantu atau perkenalan tentang topik iklan. Ini dia ini bahas tentang iklan. Berarti bisa. Nanti kita atur kata-katanya aja deh. Sesuai dengan modul toh. Kalau begitu Pak Fir sebaiknya kayaknya saya yang share baru Pak Fir baca. Memberikan pertanyaan pemantiknya. Oh, bisa. Ada tadi pertanyaan pemantiknya. Ini saya copy, kirim ke grup apa ini sudah. Ke call saja.
Itu linknya tuh. Tadi. Kita akan belajar. Kesiapan belajar murid apa tadi Pak Fir? Tolong dibaca. Kesiapan belajar bukan kesiapan murid. Itu kesiapan belajar murid tuh. Baru kesiapan belajar siapa? Belajar Tuti, Astuti, Puji Astuti. Iya, kesiapan belajar apa tadi? Melalui proses tanya jawab di awal pembelajaran. Melalui Tanya jawab Melalui di proses awal. Melalui proses tanya jawab di awal pembelajaran. Titik. Dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk memperkenalkan topik pembelajaran. Oke, yang kedua. Masih Iya. lanjutnya. Ya sudah, titik. Itu saja. Nanti baru kita tambahkan lagi. Maksudnya itu gambaran saya dulu. Profil belajar murid. Mendorong siswa memilih lokasi kelas yang mendukung. Apa? Mendorong siswa memilih lokasi kelas untuk mana? Sudah sampai di mana tuh tadi? Mendorong siswa memilih lokasi kelas untuk lokasi kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Bahasanya harusnya diganti deh. Kayak kalimatnya tidak bagus itu. Nanti mendukung mereka mana mendukung cara mereka belajar dengan baik. Mendorong siswa memilih lokasi kelas yang mendukung mereka cara mereka belajar dengan baik. Tambah mendukung cara mereka belajar dengan baik. Pertanyaan kedua, strategi pembelajaran yang apa nih? Yang digunakan kah? Berdiferensiasi yang digunakan. Apa dulu ya? Oh, sisa satu itu, Ibu Tuti. Emang saya bisa gabung toh ini karena kebutuhannya kan profil belajar sama kesiapan belajar dan profil belajar. Sementara dengan caranya melalui proses gitu. Jadi saya jadikan satu aja. Oh. Bisa toh? Begitu toh? Boleh. Harusnya bisa di atau nanti kalau di PPT boleh juga kayak kita pisahkan tuh kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi kesiapan dan profil belajar murid. Terus nanti cara memenuhi kebutuhan, maksudnya cara menentukan kebutuhannya nanti kita paparkan lagi di bawahnya yang ini melalui proses dan segala macam bisa. Pokoknya nanti itu aja.
Itu baru kita mainkan dia lah. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Berdiferensiasi konten, diferensiasi konten, diferensiasi proses dengan diferensi produk. Di lap-lap. Tapi di dalam kamar dia tahu. Konten itu memberikan pertanyaan pemantik menggunakan daftar menggunakan apa ya? Di sini menggunakan daftar iklan memperjelas konsep dan periklanan sesuai kebutuhan. Alon-alon Mas Bro. Tidak, dia punya ini Kak. Tidak, ini dia punya memberikan pertanyaan pemantik, menggunakan daftar iklan. Terus kita itu nanti kita itu memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik, terus apa tadi? Menggunakan daftar iklan. Kita ganti dengan menggunakan apa? Menggunakan cara perkenalan atau apa? Membagikan video cara pengenalan atau bagaimana? Tadi bacaan tadi Bu Anis. Bacaannya memperkenalkan diri. Tidak. Memperkenalkan diri. Pembelajaran dengan apa yang digunakan? Strategi pembelajaran apa yang digunakan? Memberikan pertanyaan pemantik. Ada. Terus kalau tadi bacaan tadi bagaimana kita kayak menyimak bacaan bagaimana? Tidak masuk ya? Diberikan bacaan. Ibu punya pertanyaan pemantik tadi apa Bu, Ibu Anis? Pertanyaan pemantiknya, dapatkah kamu menceritakan tentang dirimu? Oh iya, berarti ini nanti kita jabarkan ya. Iya, itu dimasukkan aja ya. Dapatkah Anda menjabarkan apa namanya tadi itu? Dirimu. Setelah itu dia masuk ke diferensiasi proses. Berarti berdiferensiasi kontennya cuma satu aja. Pemantik. Iya kan? Iya, Pemantik. Pemantik. Nanti kasih masuk pertanyaan pemantik yang tadi Ibu Sapa bilang. Dapatkah kamu memperkenalkan apa tadi itu? Ya. Memperkenalkan atau menceritakan tentang dirimu. Bahasa Indonesia-nya bagaimana itu, Pak? Iya. Begitu. Dapatkah kamu memperkenalkan dirimu, itu saja. Iya, begitu. Can you introduction yourself? Nah, kita nanti pakai bahasa Inggrisnya kan? Iya, kan? Saya punya. Naik terus di tenggorokan. Yang kedua berdiferensiasi, diferensiasi proses, bukan tapi diferensiasi saja. Oh, diferensiasi aja. Konten habis proses. Apa itu berdiferensiasi proses? Pembelajaran dilakukan secara mandiri melalui metode diskusi dan pendekatan berpusat pada murid. Metode diskusi dan pendekatan berpusat pada murid. Terus diferensiasi produk, hasil produk toh. Kalau dia punya di sini tugas individu. Bu Anis? Mampu memperkenalkan diri.
tugas individu membuat aturan sesuai murid pada ini apa gitu yang saya Individu pakai F kah? P. ya, Individu. tugas individu. Jenis Nah, tugasnya terus apa? hasilnya apa gitu yang kita dapat gitu. Kalau tugas individu memperkenalkan diri, ya dia dapat memperkenalkan diri. Nah, dia di sini dia punya yang di sini nih membuat iklan sesuai kemampuan murid. Berarti dia apa? Siswa dia apa? Tugas individu mampu memperkenalkan diri ya. Nah, secara Lisan. Secara baik kah, secara Lisan. benar kah gitu. ya Secara benar lisan. dan baik. Coba ditulis saya dulu sebagai gambar, nanti baru kita rancang dia lagi aja. Secara lisan dengan baik dan benar. Ini masih baru. Nah, ini masih baru. Oke. Oke. Soal ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Sistem penilaiannya bagaimana Bu Anis itu di Dia punya contoh ini saya ada kirim, itu saya sudah ketik itu, saya kirim itu di chat. Chat mana Bapak Guru? Itu WhatsApp. WA ya. Kalau ini room umum ya saya takut apa lagi orang baca lagi. Atau ini khusus kan? Oh, berarti bisa. Tetap itu kan lagi kan pakai bahasa isyarat saja. Susah juga. Sudah saya kasih apa di WA itu, saya sudah ketik itu. Dengan berjenjang terus cepat lebih konkret dan terus Coba nanti baru ditelah saya tuh. nanti apakah ada yang mau dikurangi kah, ditambah kah? Sesuai dengan Di pertanyaan cuma 3 saya tahu bagaimana melakukan guru tersebut melakukan penilaian tuh, begitu saya tahu. penilaian diagnostik, penilaian berjenjang. Penilaian diagnostik ini seperti apa kah? Saya pun tak paham. Berjenjang, tugas ini dengan menggunakan skenario tugas berjenjang. Apa aku bilang tadi? Penilaian diagnostik. Asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa. Diagnostik itu? Iya. Berarti itu asesmen awal toh? Iya. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Saya tanya jawab apa pembelajaran. Oh, itu tadi pertanyaan pemantik. Berarti tidak itu di sini. Penilaian berjenjang tugas individu. Kayaknya kurang cocok kalau penilaian diagnostik. Kecuali itu di awal ini kapan? Iya, karena kalau seperti yang tadi Pak Fir dia bacakan itu berarti dia asesmen awal dari awal. Mengelompokkan, maksudnya mengetahui tingkat kemampuan siswa kan? Diagnostik. Penilaian ini ada 3 toh, pengetahuan, sikap, sama keterampilan loh. Bukan itu kah penilaian yang dimaksud? Bukan Bu. Bukan. Nah. Penilaian apa ini?
Ini apa penilaiannya? Belum, Ini? maksudnya saya kurang paham yang ini Pak Fir. Kalau bagaimana hapus saja, nanti baru ditaruh sesuai ibu Ini tahu punya ini. penilaiannya sesuai yang Ibu Anis ini sudah, maksudnya yang ada di yang Ibu Anis lakukan. Karena kan beda kasus tuh, beda modul, jadi harus sesuai dengan modul aja. Nyir, guys. Karena saya tidak paham diagnostik, oke, yang tadi Pak Fir bilang. Kalau penilaian berjenjang tugas individu, penilaian produk dengan menggunakan skenario dan tugas berjenjang, saya tidak paham skenario satu bersifat lebih konkret. Maksudnya nanti kalau kita ini baru kita tidak kita tulis baru kita tidak paham, nanti teman tidak bisa menjelaskan kalau nanti teman dia tanya. Dengan petunjuk skenario konten. Nah, yang berkaitan dengan skenario 1 dan skenario 1 sampai 3 ini apa Pak Fir? Nah, itu mungkin orang salah itu tuh. Maksudnya dia penilaian 3-3. Kan kita ini kan skenario 2 atau kita nih. Kurang tertutup dan lebih terbuka dibanding skenario 1. Berarti kita hapus saja ini. Skenario bersifat lebih konkret dan struktur dengan penunjukan langkah demi langkah. Suruh masuk di rumah sebelah apa? Bu Anis? Bagaimana penilaian ini? Coba saya. Oh, tadi Pak Fir ada share di itu di WhatsApp-nya yang itu. Buka. Ada satu lainnya saya share, ada 2 ini yang maksudnya bagus sih. Nanti kita lihat-lihat jadi kan apa. Encok guys. Sebenarnya kita punya yang pertanyaan nomor 2, kalau mau kasih masuk minat belajar juga boleh loh. Kalau memang minat belajarnya mau di ini tuh. Minat murid, iya betul. Sesuai kebutuhan siswa, kan? Iya, minat, iya betul. Iya. Kira-kira seperti apa tuh? Apakah mungkin minat belajarnya kurang, berarti ya kan minat belajarnya juga harus dipenuhi. Iya. Kenapa Mama tidak ambil yang baru-baru kalau Mama lihat? Ini dengan saya Mama ambil kalau Pada penilaian itu penilaian proses penilaian berjenjang, rubrik penilaian, begitu saja. Ya, ini kayak gimana tulisannya itu? Ini kan sesuai ini tuh, maksudnya penilaiannya. Iya, kalau penilaian kalau penilaian menurut saya atau penilaian itu kan penilaian proses itu penilaian yang dilakukan atau kita melakukan penilaian sementara proses berlangsung gitu tuh, proses pembelajaran berlangsung. Iya.
Terus penilaian berjenjang, itu membuat penilaian berjenjang sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Terus rubrik penilaian sesuai dengan keterampilan dia, memperkenalkan diri itu tuh bagaimana, sedangkah kurangkah, bahasanya sudah baik atau belum, kayak gitu-gitu Iya, loh. betul. Jadi gunakan 3 penilaian itu saja, penilaian proses, berjenjang dengan rubrik penilaian. Bagaimana tuh Teh? Iya sih. Jangan ya sih, harus protes kalau kita berdebat sedikit. Wah, kamu suka sekali berdebat, Kak. Produk. Bisa. Kalau produk di sini Produk Kalau itu mereka sudah masuk menulis. dimasuk di rubrik penilaian bisa tuh, dia sudah masuk di rubrik penilaian. Iya. Kan produk yang mereka hasilkan kan yang seperti yang tadi tuh Pak, maksudnya bahasanya mereka yang gunakan sudah baik ya, maksudnya sudah benar atau belum, intonasinya mereka sudah pas atau belum, kayak gitu-gitulah. Itu dia sudah masuk di rubrik penilaian. Itu kan dia masuk dalam proyek juga toh. Hasil gitu, hasil yang kita dapat gitu. penilaian proses, penilaian apa tadi? Berjenjang dengan rubrik Berjenjang. penilaian. Saya tidak paham dengan ini, jadi saya lihat dulu. Sama. Yang tadi Bu Anis apa? Proses penilaian tadi, proses penilaian tuh. Rubrik. Kalau Beda. kalau proses penilaian itu begini tuh Ti, proses penilaian itu Tidak dibuat maksudnya. Tunggu dulu Pak Fir. Tadi kan yang untuk pertanyaan pertiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, jadi Ibu Anis melakukan penilaian dari materi yang Ibu sudah lakukan itu apa saja, penilaian apa saja? Sikap, penilaian, pengetahuan, sama keterampilan. sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mm-mm. Sikap itu berarti masuk dalam proses. Berjenjang. dia sudah masuk di rubrik penilaian tuh. Beda kayaknya antara rubrik penilaian sama apa? Berjenjang. Gimana? Apa tadi keterampilan kan dia sudah masuk di rubrik penilaian Ibu. Itu kan nanti kita masuk sesuaikan dengan keterampilan dia, namanya dalam memperkenalkan diri itu. Itu apakah sudah pas, sedang, atau kurang gitu. Tadi Ibu tunggu saya itu dulu. Penilaian sikap. Terus Pengetahuan sama keterampilan. pengetahuan, keterampilan. Nah, kalau ini berjenjang. Baru Pak Fir tadi bilang apa, rubrik penilaian rubrik penilaian. Rubrik penilaian, ya. Itu dia kasih masuk keterampilan di situ. Pengertian rubrik penilaian apa sih, saya kira apa? Oh iya, rubrik penilaian itu berarti kan apa-apa yang masuk ke dalam penilaian tersebut, begitu? Yo, nama Berarti- saya rubrik, toh. Berarti iya sudah masuk, sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu masuk di rubrik penilaian. Rubrik penilaian. Dalam kurung. Kan di Sikap, RPP itu kan kita di Nah. RPP itu kan di apa namanya? Dulu RPP, sekarang bilang apa namanya? Modul ajar itu kan yang bagian akhir itu kan kita kasih masuk rubrik penilaian. Rubrik penilaian kan ada 3 kriteria di dalam itu. Kriteria apa namanya? Keterampilan, Sikap. pengetahuan dengan itu toh. Itu kan Ya. dimasuk dalam rubrik penilaian. Jadi kalau penilaian proses ini apa tadi? Apa yang proses bagaimana cara Itu tuh- siswa itu Tidak, penilaian proses itu membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Jadi guru yang menilai murid selama proses pembelajaran gitu. Apa yang maksudnya dia aktif tidak, kayak gitu-gitulah. Banyak yang kita harus jelaskan di situ lah. Terus kalau penilaian berjenjang itu kita apa namanya nih? apa Melakukan tadi penilaian proses mencatat atau apa, mencatat penilaian selama proses pembelajaran berlangsung gitu. Memberikan penilaian lah.
Mencatat sudah. Iya, berarti kita lihat selama dia proses pembelajaran itu apakah dia aktif atau tidak. Kayak gitu-gitulah. Gimana sih bahasanya? Gitu aja dulu ya, nanti kita perbaiki. Kalau berjenjang, guys. Kalau berjenjang itu apa namanya nih? Membuat penilaian berjenjang sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Berarti kita lihat, maksudnya dia macam selama proses pembelajaran, kayaknya dia masih kurang di sini. Kita kasih dia kayak macam kasih dia apa lagi, terus sebentar kita nilai lagi apakah yang kita sudah jelaskan tadi itu dia bisa tanggap tidak gitu. Paham, tapi bagaimana ya kalimatnya, redaksinya? Atau bagaimana ya? Pak Tinus. Apa lagi penilaian? Hadir. Mari kita cari dulu berjenjang. Ya, kita belum 9 menit ya. Sisa 5, 4 kah? Berjalanlah sistem evaluasi di mana siswa dinilai secara bertahap berdasarkan tingkat kemajuan atau kinerja mereka dalam mencapai. Dalam pendekatan ini pernah dilakukan baik beberapa tahapan untuk jenjang. Oh, tingkat pemahaman. Apa itu? Tingkat pemahaman siswa. Pakai standar yang diharapkan. Tapi saya belum pernah melakukan penilaian itu semua kecuali yang rubrik penilaian. Nah itu. Anggap saja. Sebenarnya kan apa ya? Kan belum. Kita itu saja, nanti kita diskusi lebih lanjut sudah. Ya. Jenjang pemahaman dasar siswa diminta menunjukkan pemahaman dasar. Siswa diminta menerapkan konsep yang telah dipelajari. Analisis dan sintesis penguasaan. Tuti, Ya. Ibu Tuti, jadi begini Bu, maksudnya di dalam ciri-ciri penilaian apa namanya penilaian berdiveriasi ini kan dia punya ciri-cirinya itu ada penilaian berkelanjutan. Berarti yang seperti yang kita paparkan tadi sudah benar Ibu, kayak macam penilaian proses, penilaian hasil, penilaian apa tadi itu. Nah, karena di dalam ciri-ciri apa namanya ini pembelajaran berdifferensiasi itu ada itu juga penilaian apa berkelanjutan. Berarti kita nilai anak tuh berkelanjutan gitu. Tidak Ya, satu pasti. betul sudah Pak Fir. Cuma kan ini yang kita betul sudah dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Cuma kan ini yang ditanyakan tentang apa namanya modul ajar yang kita ini nih kita telaah ini. Jadi tidak kemana-mana gitu. Iya, modul ajar itu juga kan maksudnya bagaimana ya? Saya mau menjelaskannya ya. Kita semua bukannya ini saja dulu, nanti kita baru ini. Kita semua masuk ini. Bisa, Pak. Sudah habis kah? Iya. Sudah habis.
Nah, setelah ini baru kita buka room lagi sudah. Cek aja dulu ini ya. Nanti baru kita ini. Mari kita masuk dulu ke itu. Halo, minta maaf. Kembali kah? Mari kita kembali.